Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom warga jemaat GKI Ebenezer dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga yang telah menjaga, melindungi dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami ada, hidup dan berkarya sampai hari ini, tepatnya berada pada hari Selasa 4 Maret 2025, di hari yang ke-63, minggu ke-9, minggu sengsara pertama. Hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Roh Kudus memberi bagi kami hikmat memahami ketaatan pada Tuhan adalah bukti iman. Berfirmanlah ya Tuhan, demi Yesus Kristus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan Kejadian 22 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan dan dapat menjadi pelaku firman. Persekutuan jemaat dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika. Kejadian 22 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 dengan tema ketaatan pada Tuhan adalah bukti iman. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti iman. Kita telah berada di minggu sengsara pertama, hari ke-63, minggu ke-9, bulan Maret tahun 2025. Minggu sengsara pertama dalam bahasa Latin adalah minggu Invokavit. Ialah minggu pertama masa Prapaskah. Info artinya panggilan, kavit artinya ketentuan atau pernyataan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Pada minggu ini kita diajak untuk mengenang akan firman Allah yang terus menyuarakan kebaikan dan janji Allah kepada manusia yang hidup dengan banyak pergumulan dan tantangan. Tema ketaatan pada Tuhan adalah bukti iman. Ketaatan dan iman tidak dapat dipisahkan. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Ketaatan adalah patuh dan setia terhadap Tuhan. Ketaatan berarti mendengarkan firman Tuhan dan bertindak sesuai firman-Nya. Ketaatan dapat memberi kita kekuatan untuk melawan rasa takut. Ketaatan dapat mendatangkan kedamaian, tujuan dan berkat bagi kita. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu ialah melalui pembacaan kita hari ini.
Kejadian 22 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Saat Tuhan mencobai kesetiaan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Kita bisa melihatnya dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga. Dan membelah kayu untuk korban bakaran itu. Abraham melakukan perjalanan dalam ketaatan yang luar biasa kepada perintah Tuhan. Di tengah ketidakpastian, Abraham tidak hanya mentaati perintah Tuhan, tetapi juga menunjukkan harapan yang kuat bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setelah 3 hari perjalanan yang penuh dengan kebimbangan dan rasa takut, Abraham akhirnya melihat tempat di mana dia harus mempersembahkan Ishak. 3 hari bukanlah waktu yang singkat untuk memikirkan dan merenungkan apa yang dilakukan. Namun meskipun waktu berjalan, Abraham tetap teguh dalam ketaatannya. Dia terus berjalan mengikuti perintah Tuhan dengan iman bahwa akan memberikan jalan keluar. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 sangat menarik, karena Abraham berkata kepada bujangnya bahwa dia dan Ishak akan kembali setelah sembahyang, serta membawa kayu yang dipikul oleh anaknya Ishak, api dan pisau yang dibawa Abraham. Meskipun Tuhan telah memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan solusi lain. Ini menunjukkan iman dan harapan Abraham bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janji mengenai keturunan yang dijanjikan melalui Musa atau melalui Ishak. Bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya mengenai keturunan yang dijanjikan melalui Ishak. Dari ayat firman Tuhan ini, Kejadian 22 ayat 4 hingga ayat yang ke-6, dapat dipahami melalui pelajaran penting ini untuk saya dan persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen saat ini. Pertama, ketaatan dalam ketidakpastian. Abraham tidak tahu bagaimana akhirnya dari perjalanan ini, namun dia tetap berjalan dalam ketaatan. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan sepenuhnya, kita harus terus taat dan beriman pada apa yang diperintahkan Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan kita terus harus ada dalam ketaatan. Walaupun dengan mata kita, keseharian kita melihat ada hal yang tidak pasti, tapi tetap percaya dalam iman kita kepada Tuhan. Kita diajarkan bahwa meskipun kita tidak mengerti rencana Tuhan sepenuhnya, namun kita harus tetap taat dan beriman pada apa yang diperintahkan Tuhan. Taat dan beriman pada apa yang diperintahkan Tuhan di minggu sengsara yang pertama ini. Taat, mau mendengar perintah Tuhan dalam panggilan bagi hidup pelayanan kita, kerja, usaha dan pendidikan serta keseharian kita. Marilah kita melihat di dalam ketaatan, di tengah ketidakpastian, teruslah tunjuk iman percaya kita dalam ketaatan. Yang kedua, harapan di tengah ujian. Meski menghadapi ujian yang berat, Abraham tidak kehilangan harapannya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, kita perlu mengingat bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik bagi kita. Sekalipun ada di tengah persoalan yang berat, gumul yang berat, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan ada dan selalu bersama dengan kita.
Tuhan selalu memiliki rencana-rencana yang besar dan indah bagi kita yang berpengharapan di dalam Tuhan di tengah ujian. Entah karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, entah karena pergumulan di ambang pernikahan yang hampir hancur, kekerasan hati suami, istri, anak-anak. Tetap percaya bahwa di tengah ujian kehidupan ini, Tuhan punya rencana besar dan lebih baik bagi kita. Teruslah membangun mezbah di hadapan Tuhan. Teruslah berdoa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, percaya atau beriman kepada janji Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan akan tetap setia pada janji. Ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada janji Tuhan. Bahkan ketika situasi tampak tidak mungkin. Kisah Abraham melalui Kejadian 22 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 ini menunjukkan pada kita bahwa dalam perjalanan iman seringkali kita dipanggil untuk taat, bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Teruslah tetap taat kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, karena disitulah letak iman kita bertumbuh. Persekutuan dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen di saat ini, kita telah berada pada minggu sengsara pertama. Minggu-minggu sengsara ini membawa kita untuk memahami tentang janji Tuhan yang selalu ditepati. Janji Tuhan yang selalu dinyatakan, kasih setianya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan selama-lamanya. Sebab itu persekutuan, tetaplah taat pada Tuhan. Itu adalah bukti iman kita. Sekali lagi, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Ketaatan dan iman tidak dapat dipisahkan. Ya, mereka menjadi satu kesatuan. Dengan ketaatan dan iman yang sungguh, kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Ketaatan adalah patuh dan setia terhadap Tuhan lewat setiap firman yang disampaikan bagi kita sekalian. Ketaatan berarti mendengarkan firman Tuhan dan bertindak sesuai firman-Nya. Persekutuan jemaat pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita setiap saat punya waktu beribadah, baik itu ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah keluarga, rayon, unsur-unsur, KSP. Mari kita kasih tunjuk ketaatan kita untuk Tuhan, bukan untuk pendeta, penatua, dan semas, tapi untuk Tuhan. Sebab ketika kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, walau berat persoalan yang kita hadapi, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalani. Kita diberi damai sejahtera untuk menjalani seluruh proses kehidupan kita. Teruslah bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang terus diperdengarkan, tidak hanya untuk jemaat GKI Ebenezer, tetapi semua orang yang telah menonton siaran ini diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, diteguhkan iman percaya di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan yang dijalani dan yang terus digumuli. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan jemaat GKI Ebenezer di minggu sengsara pertama ini. Teguhkan iman percaya mereka dalam panggilan mereka tiap-tiap hari, Tuhan. Jamah dan pulihkan setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang dalam ambang kehancuran. Jamah dan pulihkan setiap anak-anak yang keras kepala dan tidak dengar-dengaran. Jamah dan pulihkan setiap orang-orang tua yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Biarlah firman hari ini mengajarkan kami semua melihat dari teladan iman Abraham. Ishak menjadi taat dan setia mengikuti Abraham, sebab dia sendiri melihat bagaimana orang tua bapaknya yang taat dan setia. Dimanapun berada tetap membangun mezbah di hadapan Tuhan. Bahkan taat tanpa mengeluh, tanpa melawan ketika Tuhan memberikan perintah untuk dijalankan. Dengan ketaatan dan kesetiaan itulah, biarlah terjadi dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, baik sebagai pendeta, penatua, dan semas,
Kami juga dibaharui dan dipulihkan oleh Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Demikian juga sebagai persekutuan jemaat. Tuhan memberkati kami. Badan-badan pelayan unsur, PW, PKB, PAM, dan PAR. Tuhan memberkati kami semua dengan seluruh tugas tanggung jawab kami tiap-tiap hari. Tuhan memberkati tim multimedia Jemaat GKI Ebenezer Timika yang menjadi Allah Tuhan untuk setiap pemberitaan firman Allah yang disampaikan dan didengarkan oleh jemaat dan semua yang menonton siaran ini. Diberkati oleh Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya lewat siaran ini banyak jiwa yang berbalik dan bermohon kembali kepada Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang sungguh menyembah Tuhan dalam kebenaran, tetapi juga yang mau mempersembahkan seluruh kehidupan bahkan anaknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan bagi seluruh persekutuan Jemaat GKI Ebenezer di minggu kerja dan pelayanan yang baru, di minggu sengsara pertama. Mereka terus diteguhkan iman mereka. Jikalau mereka berbeban yang berat, Tuhan memberi damai sejahtera. Bahkan ketika mereka berseru dan menangis di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan menyelesaikan beban kumul juang jemaat-jemaat. Bahkan yang berduka Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam persekutuan Jemaat GKI Ebenezer. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam masa tua mereka. Tuhan memberikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Tuhan memberkati juga janda, yatim piatu dalam persekutuan Jemaat GKI Ebenezer. Apa yang menjadi beban pergumulan kehidupan mereka tiap-tiap hari, Tuhan memberi bagi mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan. Bahkan Tuhan memulihkan kehidupan pribadi lepas pribadi dalam persekutuan Jemaat GKI Ebenezer. Syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan siaran ini berlangsung dan memohon berkat daripada Tuhan selalu melingkupi persekutuan Jemaat GKI Ebenezer, bahkan setiap penonton siaran Bina Keluarga Kristen saat ini. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menolong, memampukan, meneguhkan iman percaya kami mulai saat ini terus selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.